Tidak gampang, Pak, dan jangan dianggap main-main. Kita sebagai bangsa ini punya catatan. Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya. Bahkan saya mengatakan, saya melihat di dalam sejarah dari generasi ke generasi kepemimpinan terputus. Bahkan kalau dari zaman penjajahan dulu atau dari zaman feodal dulu, bahkan sisa-sisa kerajaan kita hilangkan. Dari penjajahan dulu, kemarin saya lihat ada riset di media tentang kenapa sisa-sisa Belanda di Indonesia nggak ada. Bahasanya tidak dipakai, padahal katanya menjajah 350 tahun. Putus. Orde lama ke orde baru, putus. Presidennya juga dalam pesakitan. Orde baru, putus. Kita mau menghapus seolah-olah Pak Harto, Bung Karno nggak ada jasanya. Kepemimpinan seterusnya juga demikian, putus. Bahkan sekarang dalam situasi kebebasan ini, kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan, kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Kalau kita memang mau jadi negara otoriter, tiru Cina 100%. Otoriter kan politiknya, bebaskan pasarnya. Sukses. 17.000 US dollar per kapita income. Atau kalau kita mau menjadi negara demokrasi liberal, itu kita polanya ikut negara-negara barat. Tapi kita sekarang mau mengatakan kita punya jalan sendiri. Betul. Untuk menetralisir ekstremitas yang terjadi di negara-negara liberal dan ekstremitas yang terjadi di negara-negara komunis. Human right, ya kan, human dignity dan sebagainya itu, ya kan, persebaran kekuasaan, kreativitas, inovasi, kemajuan supaya kita bisa melompat menjadi negara hebat, negara maju, kebebasan berpikir, inovasi, kelas menengah yang tumbuh. Bisa banyak contohnya di dunia ini. Kita bisa ambil, kita bisa kaji, tapi kita punya demokrasi Pancasila kita. Dan menurut saya itu bisa kita pakai untuk menata sistem ini dan memperbaiki sistem ini. Asal kita mau jujur aja. Dua tadi itu. Partai politik kita biayai aja. Kelakuan elitnya kita koreksi. Jangan kirim menteri ke dalam kabinet karena mau disuruh dagang di situ. Nyetor kepada partai. Sebenarnya bukan nyetor kepada partai, nyetor kepada elit. Kalau dia menteri yang ini semua koordinator pengadaan segala macam, lu saya nih ngalamin, ya kan? Gimana bang? Di partai saya dulu kan begitu. Gimana? Diatur sama orang-orang itu, jadinya kan akhirnya kena ketangkap itu ternyata ketahuan. Elitnya bisnis di kementerian itu, elitnya bisnis. Stop, ini adalah lingkaran setan yang harus di stop. Kubur dari kepala partai politik ini mimpi bahwa mereka ini akan kirim kader untuk jadi menteri karena mau berbisnis di departemen itu. Di departemen basah. Departemen yang kering nanti nggak ada orang. Yang basah aja. Nanti semua pengadaan itu dari partai orang-orangnya. Stop, ini bukan cara bernegara yang benar. Makanya kita beresin aja. Partai ini kan katanya perlu biaya. Biayai pakai APBN. Elitnya mari kita atur kelakuan kita. Siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya, jadi pengusaha dan lain-lain? Silakan aja. Tapi jangan rusak negara dong. Jangan potong sistem. Ya kan? Ya kayak BTS itu. Itu kan bancakan. Kan kita nggak mau jujur aja ngopen membuka semuanya kan. Tapi itu ada komando dari partai politik. Stop lah kayak gitu ini. Kalau kita mau negara ini benar, udahlah kita stop lah. Komando partai politik gimana maksudnya bang? Ya makanya kan kelihatan sebenarnya.
Cuma Dari kan elit kan, elit. dari elit, ya kan awalnya kan bilang ini untuk Elitnya kan pembiayaan atas nama partai. untuk pembiayaan partai. Paginya AHY, ada Nindya Bakri. Banyak orang-orang yang cerdas di Indonesia ini. Tetapi karena mereka ya tidak punya kendaraan politik dengan sistem yang carut-marut sekarang ini, ya sulit untuk tampil. Kita ini terlalu euforia dengan demokrasi. Dianggap demokrasi akan meningkatkan kesejahteraan, kebaikan. Tidak. Pasca Orde Baru, demokrasi itu hanya sebagai alat politik, alat kekuasaan. Rakyatnya ujung-ujung dijadikan objek. Itu yang dirasakan. Makanya Purnawirawan ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Kalau dikembalikan, mungkin menurut mereka semuanya akan tertata. Bukankah sistem demokrasi kita sekarang di demokrasi Pancasila? Bukan. Demokrasi liberal bukan. Demokrasi nano-nano. Tidak ada sistem pemilihan langsung, tidak ada istilah walk out, tidak ada istilah voting, semua permusyawaratan perwakilan. Semuanya ada minus plusnya. Nah, makanya mereka menginginkan setelah mereka rasakan sekian puluh tahun. Ini apa Opa? Apakah kena mau warna apa atau Purnawirawan itu Mas? Sabar dulu Pak Ip. Kau belum sapa, sabar dulu, jangan dibantah, nanti ada ruang. Jangan dulu, Ya. sabar, kasih dulu Opa dulu. Jadi tidak ada salahnya. Malah Pak Prabowo sendiri sudah Poinnya apa sih ini? Poinnya apa ini? Sebentar, yang baru masuk sebentar dulu. Tunggu sapa dari host ya. Sabar dulu, sabar. Biarkan dulu. Nanti. jadi sah-sah saja itu tuntutan politik. Bukan ditujukan kepada Pak Prabowo Mas Gibran, tetapi kepada semua lembaga. Ini Prof, masalahnya dia Sabar dulu kok Pak Ip. Cuman kau sabar kau dulu Pak Ip. Kau nanti disepak kau bawa. Diam dulu. Sabar dulu. Kasih Opa dulu. Nanti mau ditanggapi nanti host kasih nanti. Poinnya apa ini? Poinnya apa ini? Gini Bang Ipung. sabar dulu, Tenang dulu. Dengerin Kamu dulu Bang. sabar dulu, Pak. Nanti Aduh, masa naik ke atas nggak tahu poinnya tadi. Aduh. Sabar dulu, tenang dulu. Nanti biarkan dulu Opa ngomong dulu. Nanti ada mau ditanggapi nanti tanggapi. Yang nanti Oke, sebentar Opa, saya sapa dulu lah. Oke, Bang Ipung, Bang Tukang Paip sama Bang Black. Assalamualaikum, selamat siang. ya Prof, ya Prof. Oke, tahan ya Pak Ip ya, sebentar ya Pak Ip ya. Tahan dulu Pak Ip. Saya tanya Opa dulu. Opa udah selesai Opa? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ke saya siap jawab. Coba Oke, tadi silakan Pak Ip. Ya Purnawirawan itu Bang Opa, dia mau mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 masa sekarang ini. Apakah jadi baik-baik saja atau jadi tidak baik aja? Coba dijawab. Saya jawab. Kalau dikembalikan Undang-Undang 45, itu semua akan berubah. Kita mungkin jadi pemilu ulang, kan gitu. Kan makin hancur aja kita. Coba dijawab Abang Opa. Oke, sekali lagi. Pemilu ulang Pak Ip. Sebagai warga negara yang diatur oleh Nggak nyimak dia itu tukang. semua punya hak. Kalau Anda punya anak SMA, Anda memimpikan anak Anda sebagai seorang dokter nanti, apakah tidak boleh? Boleh. Itu kan wacana politik, Saya pemikiran. mau kalau dikembalikan Undang-Undang 45, Undang Dasar 45 waktu sekarang ini apa baik apa tidak baik saja? Itu yang saya Itu hak ingin, Anda. yang saya ingin Itu jawabannya. hak Anda sebagai warga negara. Saya sebagai pribadi, sebagai warga negara mendukung apa yang disampaikan oleh Purnawirawan, ya. Masalah penataan tambang segala macam itu hak Anda. Makanya saya bilang kita ini didiskusi dalam kacamata politik. Tidak akan ada titik temunya. Nggak apalagi ada kita jawaban sama-sama. saya, Bang Opa. Nggak ada jawabannya. Saya minta jawabannya. Silakan Cak Gandhi. Oke, sebentar sebelum Cak Gandhi. Sebelum Cak Gandhi sebentar. Teman-teman yang dua yang belum follow dulu ya, yang belum. Saya sekalian izin Jangan ya. lupa dibantu tap-tap lainnya juga ya biar komalnya Saya kuat turun ya. dulu. Biar Izin, Iya, terima Bang kasih Opa. ya.
Opa di atas aja, Opa. Cepat aja. Kita boleh keras ya. Turun dulu, Kita kondisi boleh itu keras, dulu, tapi kita tetap kondisi satu itu dulu, bangsa, satu masa. Satu-satu dulu sebentar. Opa di atas aja. Opa. Oke. Oke, waktu saya ya. Oke. Jadi Silakan. kalau berangkatnya itu memikirkan negara, ya kan, mementingkan demokrasi, ya harusnya berangkatnya di situ, bukan personality. Tetapi kalau misalkan hak teman-teman lebih mengagungkan personality dalam demokrasi, ya itu saya tidak masuk situ. Itu hak kalian. Kalau saya membangunnya struktur bernegara supaya ada kesamaan hidup dalam bermasyarakat. Satu. Yang kedua, persiapkan literasi. Jangan emosi supaya di atas itu bicaranya A tiba-tiba jadi B. Artinya tidak ada konsisten dalam integritas dirinya itu dalam mengamati situasi politik saat ini. Yang ketiga, kalau misalnya ya merujuk daripada undang-undang ya, ruang-ruang publik untuk menjatuhkan kekuasaan, itu Bang Agape itu udah salah kaprah itu. Bung Karno itu diturunkan, Pak Soeharto diturunkan, Gus Dur diturunkan. Jadi sejarah tertulis, tidak ada ruang batasan masyarakat untuk menurunkan pemimpin. Tidak ada larangan undang-undang mana yang melarang itu. Jadi suka atau tidak suka diakui, itu konstitusi bicara. Bukan undang-undang MK, hukum, bukan. Konstitusi. Ya. Itu perlu dipahami. Sekarang saya uji. Ya kan? Sebenarnya kalau yang disampaikan oleh para purnawirawan itu, strukturnya itu tentang mekanisme bernegara, bukan kebencian. Kembalikan ke Undang-Undang 45, ditanyakan sama tukang Pak berarti kita pemilu ulang, bukan. Kalau saya pribadi menilai, itu nanti bisa dirapatkan apa usulan-usulannya, seperti apa. Karena 8 butir ini secara penjabarannya itu kita tidak tahu semuanya. Contoh di nomor 1, penjabarannya, penjelasannya, alasannya itu Anda dan saya tidak tahu. Beliau dan Pak Prabowo yang tahu. Ini hanya tema-temanya saja yang disampaikan. Jadi kita boleh bersimulasi. Begitu ya, supaya fair. Kalau yang ditanyakan Bang Paid, pemilihan ulang, bukan. Regulasi pemilu supaya menciptakan pemimpin, itu harus ditetapkan undang-undangnya. Supaya tidak ada pengajuan hal seperti itu alias cawe. Ya kalau kembalikan undang-undang 45 Cak Gandhi, ya berarti undang-undang ya, kalau Anda tahan sedikit, nggak genit sama saya nggak akan ini. Jadi contoh ya, pemilihan langsung itu bisa dirubah. Mulai tingkat bupati, gubernur, wali kota, legislatif, itu bisa dirubah. Kembalikan seperti awal. Pilpresnya bisa melakukan pemilihan langsung. Ada pembenahan-pembenahan, ada ruang-ruang. Karena pasca reformasi, semua itu gagal. Carut marut. Dan pembiayaannya sangat luar biasa. Apa lagi mau dibantah? Logikanya seperti itu kok. Biarkan presiden ketika dipilih langsung oleh rakyat, dia bisa menentukan. Indeks Gandhi, indeks dulu boleh? Silakan. Indeks dulu boleh? Yang tadi mengatakan bahwasanya pemilu bisa, yang tadi sampean ngomong pemilu bisa dirubah dari apa Pak Cak Gandhi? Undang-undangnya itu saya kasih tahu sama Anda Bang. Setiap pemimpin, setiap capres, cawapres ketika berkompetisi di dalam pemilu, itu undang-undang selalu berubah KPU. Paham? Regulasi mulai 20% threshold, 0%, tetek bengek lah. Berubah kan? Ya, itu jelas. Jadi bagaimana? Sebentar Bang. Anda itu yang dimaksud arahnya itu. Bisa juga seperti itu Bang. Saya tidak mengatakan itu pasti, tapi bisa juga seperti itu. Supaya apa? Mekanisme di dalam pembentukan suatu pemimpin itu tertata gitu loh.
Jadi banyak negara-negara luar di sana itu menggunakan regulasi itu seperti itu. Itu toh pondasi untuk menjatuhkan pemimpin. Ini kan setiap pemimpin berkuasa berubah terus. Kebijakannya kan orang-orang itu. Kembalikan. Itu bagian daripada kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Lalu tentang apa? Rempang. Itu belum selesai. Jangan jauh, Cak. Jangan Tentang jauh apa dulu, Cak. lagi? Jangan jauh dulu, Cak. Bukan, ini kan pembahasan dulu 8 supaya kan kita ada pencerahan. Ya kan? Penertiban tentang tenaga kerja asing. Itu yang diteriakkan. Ya. Pemerintah harus cabut itu Undang-Undang Cipta Kerja. Kembalikan sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Pasal 33. Ayat 2 ayat 3. Bumi ayat tetap bengek supaya tidak dikuasai oleh orang-orang dan oligarki. Para konglo. Dikembalikan Undang-Undang 13 Cipta Kerja. Oke, lanjut. Iya, tarik termasuk Perpu. Ya. Ini dibikin oleh Pak Jokowi. Reshuffle kabinet. Mantan-mantan kabinet era Jokowi. Tolong diperiksa, dikaji ulang. Karena ada terduga indikasi. Diduga loh, kalimatnya jelas. Diduga. Nah, bukan menuduh. Terduga atau menduga ada kasus korupsi. Silakan teman-teman cari siapa orang-orang itu. Tempo sudah menjabarkan itu. Mengembalikan Polri sebagai apa di situ? Kamtipnas di bawah Mendagri. Yang terakhir tentang pasal yang putih 8 ini, host, yang menjadi perdebatan dan diskusi di media sosial, yaitu impeachment-nya wakil presiden. Oke, Cak. Ditahan dulu, Cak, ya. Tuduhannya itu ya enggak